Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar dari kelas A3 Farmasi NIM F202001120. Saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan, yaitu sistem pendengaran dan sistem penglihatan. Anatomi fisiologi sistem penginderaan. Pertama, indera penglihatan atau mata. Fungsi mata: menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantaraan serabut nervus opticus, menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Pada bagian-bagian mata ada sklera, koroid, iris, lensa, pupil, kornea, aqueous humor, vitreous humor, retina, fovea atau bintik kuning, bintik mata, saraf optik. Pada gambar tersebut terdapat lacrimal gland, lacrimal gland ducts, pupil, indera iris, lacriminal punta, interior lacrimal canal, lacrimal duct, lacrimal sac, superior lacrimal canal. Ada iris, kornea mata, pupil, lensa, retina. Pada posisi iris mata terlindung di belakang kornea dan di depan lensa. Iris mata adalah lingkaran berwarna yang terletak di sekeliling biji mata. Retina adalah garis mata bagian belakang di mana penglihatan diproses. Iris bukan retina. Pada gambar ini ada superior rectus M, ora serrata, ciliary body, posterior chamber, anterior chamber, kornea, pupil, iris, zonules, sklera, inferior rectus M, central retina V, optic nerve, central retina E, foveae centralis, retina, vitreous body, lens, optic disc. Organ okuli aksesoria, yaitu ada untuk garis besarnya ada covum orbita, supercilium atau alis mata, palpebra atau kelopak mata, diffus extratori, kelenjar lacrimal, bulu mata, kelopak mata, analis lacrimal, sacculus lacrimal, dectus nauticulassimus, lubang hidung, cuping hidung. Dari lacrimal gland menuju ke bola mata dan hingga ke tear atau drainage ducts. Pada bagian dalam mata ada medial rectus, common tendinous ring, optic nerve, inferior rectus muscle, inferior oblique muscle, superior oblique muscle, trochlea, superior oblique tendon, superior rectus muscle, lateral rectus muscle, conjunctiva. Oculus atau mata. Mata adalah struktur sferis berisi cairan yang dibungkus oleh lapisan sebagai berikut. Pertama, sklera, membentuk bagian putih mata atau kornea, tempat lewatnya berkas cahaya ke interior mata. Kedua, koroid, mengandung pembuluh darah untuk memberi makan retina atau badan siliaris atau iris. Retina terdiri lapisan berpigmen di sebelah luar dan lapisan sebelah dalam terdiri lapisan jaringan saraf, mengandung sel batang dan sel kerucut atau fotoreseptor.
yang mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf pigmen di koroid, dan retina menyerap cahaya untuk mencegah pemantulan cahaya di dalam mata. 4. Bagian dalam terdiri 2 rongga berisi cairan. 5. Dipisahkan sebuah lensa, memungkinkan cahaya lewat menembus mata dari kornea ke retina. Rongga anterior antara kornea dan lensa atau aqueous humor mengandung zat gizi untuk kornea dan lensa. Rongga posterior antara lensa dan retina atau vitreous humor membentuk bola mata yang service. Sumbatan drainase humor aqueous glaukoma meningkatkan tekanan intraokular, yaitu sebagai berikut yang terdapat di gambar ini, yaitu rongga anterior, kamera oculi posterior, kamera oculi anterior, corpus silaris, ligamentum superior. Rongga posterior mengandung vitreous humor, lensa. Otot silaris di corpus silaris, canalis clamp, iris, aqueous humor. Pengaturan cahaya pupil, tempat masuknya cahaya ke bagian mata yang dikontrol saraf otonom. Cahaya terang pupil mengecil apabila otot skuler konstriktor berkontraksi dan membentuk cincin yang lebih kecil, simpatis. Cahaya gelap otot radialis memendek menyebabkan ukuran pupil meningkat, disebut parasimpatis. Pemfokusan berkas cahaya. 1. Pembelokan suatu berkas cahaya, refraksi. Ketika suatu berkas cahaya mengenai permukaan lengkung dengan densitas lebih besar, arah refraksi tergantung pada sudut kelengkungan. Lensa atau konveks cembung menyebabkan konvergensi atau penyatuan berkas cahaya. Lensa konkav atau cekung menyebabkan divergensi atau penyebaran berkas cahaya. Fungsi refraksi mata. Cahaya jatuh di atas mata menuju ke bayangan, letaknya difokuskan pada retina, menembus dan diubah kornea lensa pada badan aqueous dan vitreous, membiaskan dan memfokuskan bayangan pada retina bersatu menangkap sebuah titik bayang yang difokuskan. Sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dibiaskan oleh lensa, terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata terbalik, diperkecil. Sel-sel batang dan kerucut meneruskan sinar cahaya melalui saraf optik. Otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Objek terlihat sesuai dengan aslinya. Akomodasi. Akomodasi adalah kemampuan menyesuaikan kekuatan lensa sehingga baik sumber cahaya dekat maupun jauh dapat difokuskan di retina. Kontraksi otot siliaris, ligamentum suspensorium melemas dan tegangan pada lensa berkurang. Kedua, indera pendengaran terdiri dari pinna atau telinga luar, membrana timpani gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, aparatus websitus mencakup 2, yaitu kanalis semiskulasi dan ultriculus dan siculus. Jendela oval, kolkea, jendela bundar, tuba eustachius, faring, telinga dalam, telinga tengah, telinga luar, metus auditorius extramus atau saluran telinga. Struktur, letak, dan fungsi. Telinga luar. Pinna, lempeng
terletak di lempeng tulang rawan yang terbungkus kulit dan terletak di kedua sisi kepala. Berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkan ke saluran telinga, berperan dalam lokalisasi suara. Meatus audito letak pada saluran dari eksterior melalui tulang yang berfungsi mengarahkan gelombang suara ke membrana timpani. Struktur Rius extremus terletak temporalis ke membrana timpani. Berfungsi mengandung rambut-rambut penyaring dan mensekresikan kotoran telinga airwax untuk menangkap partikel-partikel asing. Membran timpani atau gendang telinga terletak di membran tipis yang memisahkan luar dan tengah. Berfungsi bergetar secara sinkron dengan gelombang suara yang menyebabkan tulang-tulang pendengaran telinga bergetar. Bagian telinga tengah. Nucleus tops, rangkaian tulang yang bergerak dan berjalan melintasi rongga telinga tengah. Nucleus melekat ke membran timpani dan stapes melekat ke jendela oval dan berfungsi berisolasi secara sinkron dengan getaran membran timpani serta menimbulkan gerakan seperti gelombang perlimet kolkea dengan frekuensi yang sama. Telinga bagian dalam. Jendela oval. Letak membran tipis di pintu masuk kolkea memisahkan telinga tengah dari skala vestibuli yang berfungsi untuk bergetar bersama dengan gerakan stapes yang melekat padanya. Gerakan jendela oval menyebabkan perlimet kolkea bergerak. Skala vestibuli terletak pada kompartemen atas kolkea. Berfungsi mengandung perlimet yang dibuat bergerak oleh gerakan jendela oval yang didorong oleh getaran tulang telinga. Selanjutnya, ductus colchicus terletak pada kompartemen tengah kolkea. Berfungsi mengandung endolimfe, tempat membran basilaris. Membran membentuk lantal. Membran basilaris terletak membentuk bantal ductus colchicus. Berfungsi bergetar bersama dengan gerakan perilimfe, mengandung cairan corti, organ indera untuk mendengar. Selanjutnya, organ Chorley terletak di bagian atas dan di sepanjang membrana basilaris. Berfungsi mengandung sel rambut, reseptor untuk suara yang mengeluarkan potensial reseptor sewaktu terketuk akibat gerakan cairan di kolkea. Membran tektorial terletak di membran stasioner yang tergantung di atas organ Corti dan tempat sel-sel rambut reseptor permukaan terbenam di dalamnya. Berfungsi sebagai tempat rambut sel reseptor yang terbenam dalamnya menekuk dan membentuk potensial reseptor ketika membran basilaris yang bergetar terhadap membran tektorial yang stasioner. Selanjutnya, jendela bundar, membran tipis yang memisahkan skala timpani dari telinga tengah, berfungsi sebagai bergetar bersama dengan gerakan cairan di perilimfe untuk meredam tekanan di luar kolkea, tidak berperan dalam penerimaan suara. Telinga bagian dalam, bagian
canalis semicircularis, terletak pada 3 saluran semisirkuler yang tersusun 3 dimensi dalam bidang-bidang yang tegak lurus satu sama lain di dekat kolkea jauh dalam tulang temporalis, berfungsi mendeteksi akselerasi atau percepatan atau deselerasi atau penambatan rotasional atau angular. Selanjutnya, ultrakulus, struktur seperti kantung di rongga bertulang antara kolkea dan canalis semisirkularis, berfungsi mendeteksi 1. Perubahan posisi kepala menjauhi sumbu vertikal, dan 2. Mengarahkan akselerasi dan deselerasi linear secara horizontal. Yang terakhir, sakulus, terletak di samping ultrikulus, berfungsi mendeteksi 1. Perubahan posisi kepala menjauhi sumbu horizontal, dan 2. Mengarahkan akselerasi dan deselerasi linear secara vertikal. Telinga bagian luar. Artikula atau pinna daun telinga menampung gelombang suara datang dari luar masuk ke dalam telinga. 2. Melatus acusticus externa atau liang telinga, saluran penghubung auricula dengan membran timpani, terdiri tulang rawan dan keras. Saluran ini mengandung rambut kelenjar sebasea dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret membentuk serum. Selanjutnya, membran timpani, selaput gendang telinga batas antara telinga luar dan telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari cavum timpani, adalah rongga di dalam tulang temporalis. Terdapat 3 buah tulang pendengaran, malleus, incus, dan stapes. Antrum timpani adalah rongga tidak teratur, terletak di bawah samping dari cavum timpani. Selanjutnya, cabu auditiva eustachii adalah saluran tulang rawan yang berjalan miring ke bawah agak ke depan. Telinga bagian dalam. Pertama, labirin osseus, serangkaian saluran bawah dikelilingi oleh cairan perilimfe, terdiri dari vestibulum, cochlea, canalis semisirkuler. Dan kedua, labyrinthus membranosus, terdiri dari utriculus, siculus, lectus semisircularis. Proses pendengaran sebagaimana yang terdapat di gambar. Dan bagian-bagian telinga dalam terdiri dari tympanic membran, audrum, crura stapes, malleus, incus, foetapal steps in oval window, semicircular canalis, facial and vestibular and internal acoustic meatus, cochlear, scala vestibular, cochlear ducts, scala tympani atau cochlea, eustachian tube, middle ear round window, external acoustic meatus atau ear canal, auricle atau pinna. Saraf pendengaran. Pertama, nervus auditory mengumpulkan sensibilitas dan bagian vestibuler rongga telinga dalam yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. 2. Bergerak menunjuk nukleus vestibularis yang berada pada titik pertemuan antara pons dan medula oblongata ke sebelumnya. Ketiga, bagian coclearis pada nervus auditoris, saraf pendengaran. Serabut saraf dipancarkan ke nukleus di belakang thalamus menuju korteks otak atau bagian temporalis. Kehilangan pendengaran konduktif. Kehilangan pendengaran di mana transmisi bunyi yang efektif ke telinga dalam terputus oleh sumbatan atau proses penyakit atau impaksi serumen, otitis media, otosclerosis atau pembentukan tulang baru. Kehilangan pendengaran sensorineural.
Kehilangan pendengaran sehubungan dengan kerusakan organ akhir untuk pendengaran dan atau nervus cranialis, kerusakan koklea secara vestibular. Uji Rine membandingkan hantaran atau konduksi suara melalui tulang pendengaran dengan udara normal, yaitu konduksi udara berlangsung lebih lama dari konduksi tulang, yaitu bila ada kehilangan pendengaran konduktif tulang akan melebihi konduksi udara. Begitu konduksi tulang menghilang, pasien tidak mampu lagi mendengar mekanisme konduksi yang biasa. Bila ada kehilangan pendengaran sensoral, suara yang dihantarkan melalui udara lebih baik dari tulang meskipun keduanya merupakan konduktor yang buruk dan segala suara diterima seperti sangat jauh dan lemah. Uji Weber memanfaatkan konduksi tulang untuk menguji adanya laterisasi suara untuk normal. Mendengar suara seimbang pada kedua telinga atau suara terpusat pada tengah kepala. Bila ada kehilangan pendengaran konduktif, suara akan lebih jelas terdengar pada sisi yang sakit. Tetapi bila ada kehilangan pendengaran sensorinal, suara akan mengalami laterisasi ke telinga yang pendengarannya lebih baik. Thank you. Dan itulah materi yang telah saya paparkan tentang penginderaan manusia, yaitu sistem pendengaran dan sistem penglihatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.